Sekilas tawa kita. Ho 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 ho. Saya Zaki, pelajar SMA jurusan IPA. Nah, saya sempat melihat iklan PSA kita di YouTube dan saya sempat tertarik untuk mengikutinya. Nah, cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha makanan. Nah, jika saya mengikuti program PSA kita, apakah kira-kira bisa menjawab beberapa pertanyaan saya yang mengganjal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki sudah mengunjungi PSA kita. Baik, terkait dengan pertanyaan Mas Zaki untuk menjadi seorang pengusaha makanan nih, apa saja yang harus dilakukan, kemudian langkah-langkah apa yang harus dimulai untuk menjadi seorang pengusaha makanan, itu mungkin unek-unek yang ada dalam pikiran Mas Zaki, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri Mas Zaki. Oke, yang pertama, memulai usaha dari yang disukai atau memulai usaha dari hobi. Itu yang paling mudah. Tidak sedikit orang yang mengawali bisnis mereka dari kesukaan atau dari hobi mereka. Melalui hobi, semua yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan akan terasa lebih mudah dan menyenangkan, ya kan? Karena itu sudah hobi kita. Kita tidak merasa terpaksa atau terbebani untuk melakukan itu, apapun itu, walaupun berusaha ataupun pekerjaan. Dari situ Mas Zaki bisa tentukan dulu nih, jenis makanan apa yang akan Mas Zaki tekuni, jenis makanan apa yang akan nantinya Mas Zaki jual. Apakah itu makanan ringan? Apakah itu berupa masakan? Ataukah makanan dan beserta dan lain-lainnya? Atau dua-duanya, makanan ringan maupun masakan. Kemudian, yang kedua, setelah tadi memulai bisnis dari hobi, yang kedua adalah usaha keuletan. Ada ulet, kemudian kreatif, jadi tidak hanya monoton, tidak hanya makanan itu saja yang dijual, tapi bisa dipadukan, dikreasikan dengan yang lainnya. Yang tadinya, misal nih, Mas Zaki pengen jual gorengan. Kok gorengan? Gorengan kan banyak yang jual. Tunggu dulu, gorengan seperti apa nih yang mau saya tawarkan? Misal, pisang goreng dengan topping coklat keju. Bisa ya? Oh iya, bisa. Orang akan sekarang kan banyak nih orang suka itu coklat keju. Nah, itu akan menarik konsumen. Oh, beda ya dengan yang lainnya. Walaupun sebenarnya bahannya sama, adalah singkong, ya kan? Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah, ini dia, banyak pengetahuan. Mas Zaki sekarang masih sekolah, ya kan? Nah, sebagai persiapan nih, saatnya perbanyak diri Mas Zaki dengan berbagai pengetahuan. Pengetahuan tentunya dengan yang tadi, karena Mas Zaki sudah ingin menjadi seorang pengusaha makanan nih. Pengetahuan tentang berbagai jenis makanan apapun itu. Apakah itu makanan tradisional ataupun makanan ala sekarang nih yang lagi ngetren. Nah, itu cari tahu semuanya, untuk memperbanyak Mas Zaki untuk bekal bagaimana nanti Mas Zaki untuk membuat kreativitas dari makanan itu sendiri. Mas Zaki harus cari tahu siapa saingannya, bagaimana pangsa pasarnya, seperti apa konsumennya, dan apa yang mereka mau. Nah, kalau misalnya Mas Zaki belum tidak tahu dengan misalnya nih siapa konsumennya, Mas Zaki mau jual makanan yang tadinya padahal jual makanan dengan level yang tadi ya, level sedang yang pedas begitu, tapi ternyata tempat Mas Zaki ataupun tempat Mas Zaki jualan di situ kebanyakan anak-anak. Nah, kan? Jadi pembelinya tidak tepat sasaran. Nah, itu yang harus Mas Zaki tahu. Perbanyak pengetahuan tentang ya paling enggak lah ya itu untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang keempat, promosi. Ketika kita mengawali suatu usaha, kita pertama kali memulai usaha, biasanya yang paling sulit memang kita mencari pelanggan ya. Mencari pelanggan, menemukan pelanggan
Mas Zaki bisa memulainya dari lingkungan yang kecil, yang mulai dari lingkungan sekitar Mas Zaki, ya kan? Bisa dari keluarga, teman, tetangga, kerabat. Nah, bisa Mas Zaki promosi dari situ dulu. Dan caranya bagaimana? Mas Zaki, misalkan tadi jual makanan. Mas Zaki kasihlah testernya kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada keluarga, tetangga sebagai promosi. Sebagai promosi. Nanti kalau mereka sudah mengenal, oh ternyata makanan Mas Zaki yang Mas Zaki jual ini enak ya. Nah, pasti mereka nanti akan semangat untuk membeli lagi, untuk membeli, memesan, dan begitu seterusnya. Tetap fokus ya. Jika sudah menemukan pelanggan setia, tetap fokus pada usaha yang sedang dijalankan. Maksudnya, jangan menjadi pengusaha yang selalu berubah-ubah barang dagangannya nih. Awalnya Mas Zaki jual makanan. Karena dirasa sudah agak rame nih yang beli, Mas Zaki pengen usaha yang lainnya. Tunggu dulu. Fokus dulu sama jualan makanannya. Jika sudah berminat menjual makanan, maka fokus usaha menjadi seorang pengusaha makanan yang terbaik. Sebaiknya tidak perlu menjual barang lainnya, ya kan? Karena apa? Karena nantinya akan membuat pikiran Mas Zaki menjadi tidak fokus, menjadi terpecah. Akibatnya, usaha yang pertama tadi dijalanin tidak berjalan lancar, begitu juga dengan usaha yang akan Mas Zaki jalani usaha lainnya. Nah, akhirnya apa? Dua-duanya tidak jalan, malah bangkrut jadinya. Yang terakhir nih, hitung untung ruginya. Kita apapun yang kita lakukan pastinya pengennya untung kan, apalagi usaha. Siapa yang pengen rugi? Nggak mau kita rugi, kita pengennya untung, ya kan? Nah, agar usaha Mas Zaki itu tetap lancar, kemudian Mas Zaki juga harus melakukan perhitungan setiap bulannya untuk melihat apakah usaha Mas Zaki itu menguntungkan atau malah merugikan. Buat pembukaan kecil, nggak usah, tidak perlu yang sangat menggunakan sistem sebentar, tidak perlu pembukaan kecil, diawali dengan pembukaan kecil, dan hitung pengeluaran dan pemasukan pada bulan itu. Berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya, kemudian hitunglah di situ apa. Dari situ Mas Zaki bisa tahu apakah Mas Zaki untung ataukah rugi. Nah, dengan mengetahui Mas Zaki untung atau ruginya, Mas Zaki bisa memikirkan kembali nih, apakah usaha ini terus dijalankan ataukah usaha ini ya sudahlah, sepertinya usahanya masih belum cocok nih di sini di usaha makanan seperti itu. Ataupun bisa mengambil langkah-langkah lainnya yang tentunya nanti akan membantu atau mengatasi permasalahan tenaga keuangannya. Oke. Nah, dari sini Mas Zaki mudah-mudahan dengan sedikit jawaban dari kami bisa membantu, bisa memberikan pencerahan kepada Mas Zaki yang nantinya akan membuka usaha makanan. Nah, sekarang siapkah Mas Zaki menjadi seorang pengusaha? Mulai dari usaha dengan modal kecil terlebih dahulu. Tentunya nantinya seperti kata pepatah nih, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Insya Allah, jangan takut untuk memulai bisnis, untuk memulai usaha, karena kalaupun gagal, pasti ada pelajaran yang bisa Mas Zaki dapatkan dari kegagalan itu. Oke Mas Zaki, ingat, niat, kemudian fokus, dan usaha. Tetap semangat dan semoga berhasil dengan usaha yang akan Mas Zaki jalani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.